Baik, Pak. Udah dibantu Ya, teman saya untuk record. Oke, baik saya mulai ya, Pak ya. Pertanyaan yang pertama, boleh. bolehkah Pak Jajang ceritakan sedikit mengenai latar belakang dari F&B di Hotel Best Western Senayan? Silakan, Pak. Kalau F&B sendiri di Hotel Beacon Senayan itu, kita bisa dibilang restoran itu buka lebih dulu daripada hotel. Kita udah jalan berapa tahun baru ada hotelnya. Kita di kebutuhan F&B itu kita cuma ada dua outlet di restoran sama meeting room. Dan notabene-nya buat di restoran sendiri kita bukanya dari jam 6 sampai jam 10. Soalnya kita ngikutin jam operasional dari mallnya juga gitu. Terus buat room service juga tetap ada, room service juga kita tidak dibatasi juga buat operasional juga, ngikutin beroperasional dari mallnya. Kalau Oke, biasanya, baik. ya, Iya. kalau Oh, biasanya maaf. hotel lainnya room service kan 24 jam, kita room service juga tetap sampai jam 10 juga. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah apa tantangan yang datang di bidang F&B selama ini, Pak? Kalau F&B itu tantangannya sih tiap daerah macam-macam ya. Kalau istilahnya kalau Jakarta lebih ke kita itu tantangannya sih ke mungkin daerah sekitar kita. Kalau makanan kita isinya bisa dibilang kita bisa berkompetisi, bisa bersaing dengan sekitar itu. Cuma dengan orang ini ke sini lebih ke cari tempat yang cozy buat nggak cuma buat makan, lebih kayak mereka ke sini ngejamu klien dia buat kayak ada meeting sambil apa lunch meeting kayak gitu sih. Jadi makanya kita di sini di restorannya menyediakan kayak private meeting gitu buat eh menggrab klien-klien yang seperti itu juga. Dan kebanyakan di restoran di biasanya Senayan itu kebanyakan customer kita yang seperti itu. Jadi kita buat FEB sendiri kita lebih dinamis dalam artian kan kalau restoran kebanyakan cuma kita handle makan, tapi di sini juga ada beberapa tamu yang datang sih khusus kayak ketemu sama klien dia ada meeting, ada apa gitu. Makanya di restoran ini kita ada beberapa private room yang kita isinya gunakan buat menggrab customer-customer yang kebanyakannya di sini. Bisa dipahami atau kurang jelas? Sudah jelas, Pak. Saya lanjut ke pertanyaan selanjutnya ya, Pak. Iya. Jadi untuk yang ketiga, dari tantangan-tantangan tersebut, apa solusi yang dilakukan, Pak? Misalnya Bapak bisa menceritakan peristiwanya dari awal sampai akhir secara beruntutan gitu, Pak. Misalnya berapa Kalau lama gitu-gitu, Pak. mungkin kalau di sini sih, kalau di Jakarta tantangannya sih nggak mungkin lebih nggak seperti tantangan FB di kayak di Bandung. Kalau di sini kita harus benar nyediain tempat yang cozy, yang mereka mau, yang benar-benar apa sih yang dibutuhin. Contohnya nih, kita butuh kebanyakan customer kita yang membutuhkan tempat ngerokok, meeting sambil bisa ngerokok. Oleh gitu kita memperluas, memperbanyak sitting capacity yang buat di non smoking, di smoking area. Udah itu kita pengen tamu yang isinya dia pengen ruang meeting, ruang ngerokok tapi nggak terlalu berisik atau lebih nyaman, lebih dingin gitu. Makanya kita kemarin udah ada ruang meeting yang kita eh, tutup sama kaca dikasih AC dia tuh difungsikan buat smoking juga untuk menggrab tamu-tamu yang seperti itu juga. Nah, gimana mensiasati tamu itu datang karena oh kita di sini ada fasilitas smoking tapi tapi ini ada AC-nya. Oh ini kita orang smoking lebih banyak. Oh ini ada private room yang bisa pakai smoking juga. Nah kita tetap memfasilitasi itu. Baik, Pak. Terima kasih. Untuk pertanyaan selanjutnya adalah siapakah orang-orang yang terlibat dalam penyelesaian solusi yang dilakukan, Pak? Kalau solusi ini pertama kita kan discuss sama eh, di lab di manajemen kita, misalnya sama GM apa dengan Pak ada kendala dan masukan dari tamu gimana gimana gimana.
lalu kita ajukan proposal ke owner. Di owner ini kita diproses, Pak, kita ngajuin proposal ini mau dibikin smoking, alasannya apa? Kita dengan alasan ada data yang mendukung dari pernyataan-pernyataan customer kita. Nah, itu dari data itu kita ajukan ke owner, approval, baru kita ada proses pembangunan atau renovasi area itu. Dan semua itu harus ada data yang mendukung. Kalau nggak ada data mendukung, biasanya kita akan ditolak teman-teman tadi, proposal yang diajukan ke owner. Gitu. Atau kurang kurang jelas gimana? Sudah jelas, Pak, sudah jelas. Baik. Selanjutnya itu ada bagaimana pihak Hotel Best Western Senayan dapat mempercayai dan juga mencari orang-orang yang tadi, Pak, yang ikut terlibat dalam penyelesaian solusi. Ya, penyelesaian solusi itu sebenarnya di intern kita kan kebetulan di kita itu kan ada sebelum kita pengajuan proposal kita diskus dulu di matanya di intern di manajemen, baik dari sama GM terus sama teknisi yang akan menghandle renovasi itu. Nah, kita kan otomatis ada nih anggaran yang harus dikeluarkan buat renovasi tempat itu. Kayak proposal itu udah jelas kita butuh anggaran ini buat renovasi tempat ini atas dasar apa, alasannya dikarenakan apa, ada beberapa contohnya kita lost business, kamu yang meeting butuh smoking, private room yang smoking, kita ada berapa dalam 1 bulan lost business itu berapa, udah diskusi intern, kita proposal dimajuin ke on buat dipresentasikan. Nah, buat sebenarnya buat rekrutmen buat renovasi itu lebih ke intern dari kita sendiri. Kita jarang melibatkan pihak ketiga, soalnya kita ada kebetulannya di Besok Senayan kita ada orang yang khusus kayak isinya dari di gedung itu ada bagian yang khusus menghandle renovasi begini, kita permit ke gedung baru kita langsung eksekusi. Soalnya kita di mall kita izinnya buat buat loading barangnya itu Oke, gitu. baik, Pak. Eh, untuk selanjutnya, bagaimana menurut pihak Hotel Best Western Senayan merasa bahwa solusi itu dianggap sudah tepat dan minim akan resiko karena pasti adanya evaluasi kan, Pak, pasti sebelum itu, Pasti sebelum ada. merencanakan. Kalau kalau tiap ini aja ke sini tiap contohnya ini smoking area yang sekarang kita baru beres. Kita evaluasi ini tamu yang ngerokok di tempat ini. Tempat ini menampung berapa orang. Contohnya nih, ini baru baru setengahnya asapnya udah nggak exhaust nggak kuat narik. Solusinya gimana? Oh, kita harus harus tambah apa buat si asapnya nggak aja nggak terlalu lama diam di satu ruangan. Kita tambah jendela buat dibuka juga biar sini ngebantu sirkulasi. Gimana caranya biar biar tempat ini nggak namanya ruangan dipakai ngerokok suka ninggalin bau kan? Gimana nge-treatnya biar itu ruangan tetap fresh. Habis pakai rokok besoknya harus tetap fresh nggak ada sisa bau rokok. Kita itu proses-proses itu tetap harus kita jaga. Soalnya tamu datang kan pengen ruangan itu bersih, segar, nggak ada bau rokok apapun. Biarpun itu ruangan buat rokok. Nah, di segi pemeliharaan itu yang harus kita tetap jaga. Soalnya kalau kita nggak jaga itu nggak nutup kemungkinan yang kita mau bikin nyaman tamu, tamu akan meninggalkan kami. Oke, Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, setelah apa ya solusi penyelesaian terhadap tantangan-tantangan itu, apa hasil yang dapat dilihat dan juga dirasakan oleh pihak tamu dari apa yang sudah dikerjakan kita? Yang satu, yang pertama tempat, yang kedua kita harus, ya mungkin saya tambahin yang tadi ya, tambahin kita tetap ngejaga sebagian tempat, kualitas pelayanan sama produk yang dijual. Dengan itu tetap dijaga, itu tamu akan kita kayak punya loyal 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 guest yang tamu yang tiap hari itu kan datang. Kita udah tahu nih, oh si bapak ini nih, dia akan pasti akan datang tiap hari ini jam segini. Oh, tamu ini dia akan datang pas makan siang. Oh, tamu ini pasti ordernya ini. Dengan kita menjaga itu, tambah tempat, kualitas pelayanan, produk yang kita jual, itu akan kita mendapat tamu yang benar-benar loyal ke kita. Itu yang kita jaga. Dan sampai saat ini kita bisa dibilang tamu repeater kita lumayan.
Dan kita gimana kita menjaga kita review tetap galari, kita juga gimana cara menarik lagi orang tamu-tamu baru yang bisa jadi repeater kita, yaitu caranya kita menjaga tiga unsur itu supaya kayak kita promonya kayak gimana caranya tamu itu jadi mempromosikan kita. Dia, oh ini datang ke sini, ini makannya enak loh, ada ini, oh tempatnya nyaman, ruang ruang rokoknya ini ada private room bisa ngerokok juga. Itu yang kita kita isinya jaga. Jadi kita nggak harus capek-capek apanya mempromosikan, biarlah tamu yang mempromosikan tempat kita. Oke, Pak, baik. Untuk pertanyaan selanjutnya, lebih spesifik mengenai menu ya, Pak. Jadi, kita ingin mengetahui yang pertama itu faktor apa yang mempengaruhi Hotel Best Western mengambil keputusan dalam memodifikasi menu makanan tradisional, Pak. Nah, menu tradisional gini ya. Kenapa kita lebih banyak menu tradisional? Satu orang itu udah mulai jenuh dengan menu-menu yang isinya di luar. Iya, orang pasti akan sih di luar banyak lah yang jualan kayak steak. Orang akan banyak di luaran jualan makanan A, B, C. Tapi kan kita menawarkan menu yang lain. Contohnya kita ngejual singkong, singkong sama terasi, pisang goreng, cemilan-cemilan yang dibilang cemilan tradisional yang justru itu kayak orang itu eh, menemukan ya makanan-makanan yang oh ini dulu saya makan ini nih. Kayak kita nge-flashback mereka dan itu yang kita jaga. Jangan bisa dibilang kita pengen tamu datang ke sini itu karena oh kita punya ini. Oh besok Senayan tuh enak ininya. Sebagai contoh pengennya kami itu kayak kita contoh Hotel Borobudur terkenal dengan sop buntutnya. Nah, kami pengen, oh, Besan Senayan itu terkenal dengan banyak makanan tradisionalnya. Yang bisa dibilangnya, notabene di hotel itu jarang ditawarkan. Oh, Oke, Pak. Untuk gitu. pertanyaan selanjutnya adalah bagaimana umpan balik tamu terkait variasi makanan tradisional yang ditawarkan dan variasi menu yang berubah-ubah, Pak. Nah, buat tamu, kita sih kayak tamu-tamu kita buat menu tradisional itu kita selain ada di menu yang ada di makanan yang ada di menu, kita ada per 3 bulan sekali kita ngeluarin menu bisa dibilang promo promo makanan per 3 bulan. Itu kita menawarkan cemilan-cemilan tradisional yang berbeda setiap bulan. Itu buat mengantisipasi ya tamu isinya enggak, oh datang cuma makan itu lagi, kalau kita tetap ini. Dan dari menu itu kita menu-menu yang kita tawarkan per 3 bulan itu kita masukin ke menu engineering. Kita lihat dalam penjualan per 3 bulan itu berapa, gimana respon dari tamunya. Nggak menutup kemungkinan itu nanti menu-menu yang isinya promo itu kita dimasukin ke menu reguler. Itu buat menambah isi dari feedback tamu kan dengan oh saya pingin ini. Kadang-kadang ada beberapa menu yang saya promonya udah habis nih 3 bulan. Kita udah ditarik, udah dapat ada beberapa tamu yang pengen minta oh saya pengen order ini kita tawarin. Nah menu yang kayak gitu kita nanti dimasukin ke menu yang reguler, bukan di menu promo yang per 3 bulan itu. Nah sebagai kita sih menggunakan promo-promo itu buat eh, meminta feedback sama tamu misalnya dengan menu yang ada. Kadang-kadang tamu nggak ngomong sih, saya aduh bosan enggak. Tapi ada beberapa tamu yang di sini notabene saya nggak mau minum promo, saya pengen makan ini ada juga. Tapi kita tetap promo itu buat kita menawarkan ke tamu dengan menu-menu yang baru. Nah, menu baru itu kalau responnya bagus, kita akan masukkan ke menu yang reguler. Menu reguler mana yang isinya yang eh, slow moving kita akan diganti dengan menu yang penjualannya bagus di promo. Oke, baik, Pak. Nah, untuk pertanyaan selanjutnya, uh, apakah ada tamu yang memberikan saran mengenai menu yang bervariasi itu, Pak? Tamu yang memberi saran itu ada juga sih isinya. Ada orang Pak, saya pengen isinya enak kayaknya sore-sore kita makan dadar gulung. Gitu. Enaknya sore-sore kayak kita makan ini ada itu isinya dengan tamu yang repeater kan komunikasi kita lebih enak gitu. Kayak isinya tamu gitu, oke kita tampung, kita discuss, kita coba, kita offering ada. Contoh sekarang kita jual
jual dadar burung kayak comro, terus ada beberapa makanan tradisional juga. Itu dari feedback dari tamu yang tamu repeater. Oke, Pak. Selanjutnya masih mengenai ini lebih ke tamu nih Pak. Apakah ada preferensi tertentu Pak dari misalnya tamu asing kah atau tamu lokal terhadap makanan tradisional? Jika iya, bagaimana hotel menyesuaikan diri dari Kalau main ya ini olah gimana buat tamu-tamu yang datang ya Pak ya, Ibu ya? Bisa diulang lagi, maaf. Pertanyaan bisa diulang Iya, lagi, boleh maaf. boleh Pak. Sebentar. Jadi iya, jadi apakah ada preferensi tertentu Pak, misalnya dari tamu asing atau tamu lokal terhadap makanan tradisional Pak? Semisalnya ada, bagaimana hotel Best Western Senayan bisa menyesuaikan diri dengan preferensi tersebut Pak? Kalau menu tradisional mungkin buat orang tamu luar itu lebih ke pedas. Kita sih contohnya kita ada jualan sesapi, sesapi sama contoh promo kemarin ya sesapi sama lontong Medan. Kita pasti akan menjelaskan buat sesapi apa sih pedas. Terus kita ada offering nasi goreng pedas tapi kita bisa bikin tanpa pedas juga. Kalau buat orang luar lebih ke rasa pedasnya itu. Tapi kalau tamu-tamu lokal itu mereka sih nggak terlalu banyak ini, mereka pedasnya biasanya kalau buat rasa pedas itu nggak terlalu bermasalah. Mereka lebih ada beberapa juga mereka minta yang lebih lebih dibikin pedas itu. Ya kita menyesuaikan dengan tamu, tapi kita pas packing order pasti kita akan kasih tahu ke tamunya beberapa makanan ini kan pedas. Soalnya di apa namanya di menu juga kita ada bisa kasih tanda ini bisa pedas, tapi kita bisa bisa dibikin tidak pedas juga. Kita dibikin fleksibel buat ininya. Oke, baik Pak. Pertanyaan selanjutnya, bolehkah Bapak menjelaskan alasan dibalik penambahan live food Pak untuk makanan-makanan tertentu? Terus bagaimana hal itu bisa mempengaruhi pengalaman kuliner tamu Pak? Kalau light food kita kan di sini banyak kayak makanan ringan diperbanyak. Soalnya kan di sini kayak orang discuss sharing sharing makanan. Contohnya kita kayak kemarin kita jual kayak apa eh kayak sekarang promo itu kayak kita bisa bikin dijual kayak satuan itu tamu itu bisa pilih kita sharing di tengah-tengah gitu. Kebanyakan kan sambil meeting sharing makanan gitu. Kita dibikin sesuai dengan apa ya nih tamu yang kita datang ini gimana sih karakternya. Kita mau menganalisa oh dia lebih kebanyakan sharing kayak snack itu dibikin sharing ditaruh tengah-tengah terus kita kasih piring kecil dia ngambil sambil icip sambil sambil ngobrol sambil meeting sambil icip makanan gitu. Kenapa kita diperbolehkan makan ringan? Karena karakter tamu kita datang oh dia datang semua diskusi ini makan ringan. Oh minumannya dia pengen minuman yang enggak terlalu ribet, pengen yang simpel-simpel aja. Oh ini kita tetap tiap 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 ini kita menganalisa tamunya apa yang mereka butuhkan. Kita harus bisa menyesuaikan apa yang mereka butuhkan. Contohnya gitu, oh dia pengen makanannya cuma icip-icip aja sih sharing. Oke, kita jual makanan ringan dengan isinya satuan. Contohnya ada gulung satuan bisa, mau di satu apa nama porsi juga bisa. Gitu. Intinya kita tetap harus menganalisa apa yang sih tamu butuhkan. Apa sih yang kebiasaan tamu kita yang datang itu gimana? Hmm. Jadi kita harus Oke Pak, jadi ada menyesuaikan. Bapak, masih Bapak mau lanjut? Ya lanjut. Gimana? Oke, jadi ada analisa gitu ya Pak ya, Iya, terkait misalnya bagaimana kebiasaan-kebiasaan tamu gitu-gitu Pak. iya. Ada yang Bapak tambahkan Pak? Contohnya gini, ada beberapa tamu, eh, tamu ya, misalnya dia kalau, kalau tamu datang sama klien, jangan dia jangan sekali lagi nawaran makanan promo kita pasti akan ditolak mentah-mentah. Karena kalau promo itu kesannya apa? Kenapa nawarin promo? Apa namanya dia kan akan memperlihatkan misalnya, saya datang ke sini jamu kalian jangan kalian.
jangan jamu tamu, jangan kalian tawarkan tamu saya makan promo. Nah, kita juga harus tetap menganalisa tamu-tamu kayak gitu. Dia pasti ngomong, saya nggak butuh menu promo, saya pengen menu reguler. Gitu. Ya, makanya kita harus bisa menganalisa gitu. Soalnya ada beberapa tamu yang kayak gitu juga. Intinya, Oke, baik Pak. eh, yang paling namanya intinya, yang namanya di dunia servis itu kita harus mencoba dinamis. Apa yang kita harus belajar, apa yang kamu butuhkan, apa yang kamu inginkan, kita mencoba menyediakan itu, baik tempatnya, makanannya, dan tentu juga pelayanan yang saya bilang ramah lah. Apalagi kita tamu-tamu reguler, kita tamu reguler itu bisa dibilang kita nyapa ke kita tuh kayak teman, tapi kita tetap ada batasan, batasan antara tamu dan eh, sama kita. Tetapi tamu, biarpun kita ngobrolnya tamunya kayak kita ketemu, tetapi kita harus ada batasannya juga. Itu aja sih. Gimana caranya tamu itu nyaman sebenarnya mereka datang ke rumah mereka sendiri. Oke, baik Pak. Untuk pertanyaan selanjutnya, eh, apa tantangan terbesar yang Best Western hadapi, khususnya di Senayan, dalam mengadaptasi menu makanan tradisional dan juga internasional, Pak, di hotel? Kalau tantangannya satu, eh, buat menu-menu baru itu kita emang nggak bisa isinya, contohnya tradisional kita ngejual A. Ada beberapa tamu yang bisa dibilang dia kayak slow respon, tapi udah jalan berapa lama justru dia itu pas isinya promo 3 bulan, pas 1 bulan terakhir justru responnya baru mulai mulai kenceng. Yang mesti hati kita tetap offering, kita menjelaskan ke tamunya, kita ngejelasin juga gimana caranya ngejelasinnya tamu itu nggak kayak kita ngebaca buku dengan intonasinya gimana. Contohnya kan mungkin eh, kalau kalau kakak ini datang, kalau datang ini lah pernah makan ke satu tempat terus ngejelasin ke teman yang oh tempat enak gimana caranya. Nah gitu loh kita menyampaikan ke tamu. Oh cobalah ini Pak, ini kita ini loh, ini terbuat dari ini rasanya itu kalau cuaca ini kayaknya enak. Bapak harus coba. Nah kita tetap offering itu dengan intonasi yang isinya nggak datar gitu. Gimana caranya kita si tamu bisa ngebayangin apa yang kita omongin gitu. Itu tantangannya itu pertama kita pasti ngebuka menu baru itu atau promo itu, tantangan di situ. Kita harus benar-benar yakinin bapak tamu itu harus nyoba menu kita. Ya, dengan cara itu. Mungkin kakak ini pernah makan nih di tempat ini. Nawarin ke temannya gimana cara ngejelasinnya. Dah, seperti itulah pasti kita akan ngelakuinnya. Oke, baik Pak. Ada ada dua pertanyaan tambahan. Baik, sebentar. Untuk pertanyaan yang selanjutnya adalah, apakah ada makanan atau hidangan yang spesial yang disajikan pada momen-momen tertentu nih oleh Hotel Best Western? Hal ini digunakan untuk dan hal ini dapat menambah pengalaman unik bagi tamu. Itu ada nggak Pak kira-kira? Kita mencoba, kita ada menu signature kita ada nasi goreng sapi siram. Kebayangkan nasi goreng disiram sama kuah capcay. Nah, itu bisa dibilang menu signature kita. Kita terus ada lagi sirloin bistik Jawa. Itu basicnya kayak sirloin dimarinasi dengan bumbu bistik, disajikan dengan nasi. Untuk dua hidangan itu Pak, itu dihidangkan ketika momen apa tuh Pak kalau boleh tahu? Kalau itu kalau buat kita sih buat momen-momen tertentu kita jarang sih. Kita jarang isinya bisa dibilang menu bisa dibilang menu-menu event tertentu kita yang soalnya kita kebanyakan tamu yang datang di sini itu kita kan bisnis ini justru pas event-event itu kayak contohnya nih nanti ada Natal ada apa kita jarang ada ngejual offering menu-menu gitu. Soalnya pasti tanggal segitu tamu kita jarang ada yang datang. Kita segmennya sudah dapat segmen kita di mana kita main. Oh kita mainnya di orang bisnis.
orang perkantoran sini, terus terus orang-orang yang maksudnya yang ada di sekitaran sekitaran hall basket atau apa itu sih. Jadi kita udah tahu segmennya. Jadi buat special occasion gitu sih jarang ada. Lebih ke benar-benar itu menu dijual tiap hari. Oke, Pak. Untuk pertanyaan terakhir nih, Pak. Ada nggak strategi pemasaran yang khusus dilakukan supaya menarik minat tamu asing misalnya atau tamu dalam negeri gitu? Agar agar maaf ya Pak ya, agar mereka berminat untuk mencoba makanan tradisional yang ada di Indonesia, Pak. Maksudnya yang ada di hotel. Kita buat isinya buat promo, kita promo pasti ada kan di sosial media juga ada atau gimana. Tapi kita lebih gimana caranya tamu datang meminat kayak contohnya kayak tamu-tamu yang stay di hotel mencoba makanan gitu gimana caranya kita ada bisa menggunakan cara bisa kasih kalau kita nawarin offering ke tamu kita gini-gini kita kita mengarahkan ke tamu ke coba ini menu signature kita soalnya ini bisa bilang ini menu ini nggak ada di tempat yang lain ini cuma ada di kita kita tetap akan mengarahkan misalnya upselling ke sana terus kita meyakinkan buat promonya kita di sosial media ada terus buat kita bikin kayak apa namanya poster di depan juga ada di dekat air lobby di lift juga ada itu kita nge-grabnya di situ buat memperkenalkan menunya. Oke, Pak, Ya. karena itu pertanyaan terakhir, mungkin kalau misalnya kita dari kelompok saya ini ingin melakukan observasi nih, Pak, kira-kira diperbolehkan nggak ya, Pak? Dan juga apakah hotel mengizinkan kalau misalnya nanti kita mengetahui review-review yang diberikan terhadap pengalaman mereka, khususnya ketika mendapatkan khususnya dalam pengalaman mendapatkan hidangan dan lain-lain. Gimana suaranya putus-putus. Eh, iya, maaf saya ulangi. Semisal kelompok saya ingin melakukan observasi ke Hotel Best Western gitu. Kemudian juga apakah kami diizinkan untuk mengetahui review-review yang diberikan dari tamu ketika mereka mendapatkan pengalaman makan gitu Pak di sana. Kira-kira dibolehin Oh, nggak? kalau review itu ada di review itu kita ada di sistem KDB itu ada Medalia kita harus nanti minta datanya ke HRD-nya saja yang pegang itu di HRD-nya. Dan kebanyakan kemarin itu kita responnya itu buat tamu-tamu yang isinya buat ala carte itu emang bisa relatif jarang. Kita kebanyakan itu yang feedbacknya di waktu breakfast. Kalau ini butuh nanti saya bisa dimintain beberapa feedbacknya, datanya nanti saya siapin. Tapi Baik Pak, kebanyakan, terima kasih. Kalau misalnya lebih ya kebanyakan itu lebih ke waktu breakfast buat ala carte itu sangat jarang gitu. Iya, halo. oke baik Pak, terima kasih atas responnya. Karena berhubung meetingnya juga mau selesai, mungkin kita bisa lakukan proses dokumentasi Pak bersama teman-teman saya. Mungkin bisa dibantu oleh Cynthia melakukan screenshot. Nanti kami jadikan bahan penulisan untuk penelitian kami Pak. Terima kasih banyak ya Pak. Tapi kita Apa? dokumentasi dulu ya. Boleh. Sebentar ya, Pak. Cynthia harap on cam ya, terus di screenshot Pak. Ya,
Eh, Oke. Saya screenshot ya. 1, 2, 3. Eh, sebentar, maaf. Oke, pas sepertinya sudah selesai ya Pak. Terima kasih Pak Jajang atas waktunya dan Paling saya kesempatannya mau nambahin juga dikit telah aja nih membantu buat kami. ini apa Pak, namanya? sekali lagi kami ucapkan banyak-banyak terima kasih ya Eh, Pak. Selamat Ya, malam. Ya, Pak, maaf. Mau ini ditambahin, viral ini Ada kan tambahan kita dulu. ada masalah feedback itu. Apapun yang feedback isinya kayak feedback dari tamu itu kita biasanya akan di-collab jam per 3 bulan. Dan itu apapun yang isinya komen-komen dari tamu itu kita akan kumpulkan lalu kita bikin buat kayak sebagai action plan buat 3 bulan selanjutnya. Nah, apapun komplain dari tamu atau masukan dari tamu itu, bahan masukan itu buat memperbaiki baik dari sisi pelayanan, makanan, apapun tempat yang dikasih feedback dari tamu. Nah, makanya mungkin tadi kalau minta komen-komen dari tamu kita ada, itu komen-komen tamu itu bahan kita buat perbaikan ke beberapa bulan selanjutnya gitu. Nanti saya kumpulin dulu komen-komennya Oke, nanti baik Pak. saya Terima kirim kasih ya. ya Pak ya. Iya. Mungkin nanti kita akan diskusi lebih lanjut. Apakah akan ada wawancara selanjutnya atau bagaimana Pak? Mohon maaf juga telah mengganggu waktunya malam-malam. Nggak apa-apa. Terima kasih Pak Jajang atas waktu dan kesempatannya. Selamat malam Pak. Boleh Selamat izin ya malam. Pak. terima kasih Pak. Terima kasih. Ya, sama-sama Pak. Mungkin Halo, masih di situ? Masih, Pak. Ya, halo Masih. Pak, Mas. Oh ya ya, oke. Ini Pak Jajang biar tinggal dulu ya, Ya, Pak. biar bisa pulang dulu. Ini kalian harus ini nih, Pak Jajang.